Semuanya siap diberkati firman Tuhan hari ini? Semuanya siap diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan yang saya bagikan hari ini judulnya agak unik, yaitu roller coaster Lot. Kalau saudara dengar kata roller coaster, apa yang ada di benak saudara? Naik, turun, dibanting ke kanan, menukik lagi. Kayak gitu kira-kira gambaran kehidupan Lot. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, pertama kali kisah Lot dituliskan dalam Alkitab, itu adalah kisah keterkaitannya dengan Abraham. Karena memang Lot ini adalah keponakannya Abraham. Dan Lot ini memulai kisahnya dengan berjalan mengikuti pamannya. Kemana pamannya pergi, dia nempel, dia jalan dan dia ikuti Abraham. Dan karena itu hidupnya dibawa ngalami kenaikan dan kenaikan yang luar biasa. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Benar? Jadi Lot ngikutin Abraham. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Nanti Anda akan mengerti. Sementara Lot ngikuti Abram, Tuhan angkat juga hidup Lot ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Coba Anda renungkan ini. Pertama kali Lot ngikuti Abram. Lot itu biasa-biasa. Dia bukan orang yang kaya sampai kayak gimana. Dia pemuda yang biasa saja. Tapi yang luar biasa sementara dia berjalan mengikuti Abram ini, Tuhan berkati Lot. Dan Tuhan buat harta bendanya sampai bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Sampai dicatat di dalam ayat yang kita baca itu. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Coba Anda bayangkan, ini negeri itu loh, bukan rumahnya nggak cukup. Ya mungkin sebagian dari kita nambahin barang sampai kamarnya nggak cukup. Atau rumahnya yang nggak cukup. Ini dicatatnya negeri itu nggak cukup. Artinya harta mereka, ternak mereka begitu banyaknya sampai negeri aja tidak cukup menampung harta benda mereka itu bersama. Artinya ini bukan pengusaha biasa. Di level ini Lot sudah menjadi orang yang sangat sukses. Bukan cuma pengusaha yang kayanya rata-rata. No. Ini super konglomerat. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Artinya sementara Lot berjalan bersama dengan Abram. Orang yang diberkati Tuhan ini. Maka hidup Lot juga ikut diangkat dalam dimensi kemuliaan. Nah ini doa saya buat setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Sementara Anda berjalan bersama Tuhan, Anda tidak akan tetap sama. Tuhan akan angkat saudara masuk dalam dimensi kemuliaan. Bahkan lebih lagi kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah cuma yang jadi masalah saudaraku, kalau Anda terus baca dalam kehidupan Lot, sampai di satu titik Lot salah ambil keputusan. Nanti kita akan pelajari itu bersama-sama. Tapi dari salah ambil keputusan itu tiba-tiba semuanya berubah. Yang tadinya dia sudah naik. Tiba-tiba drastis dia kayak kebanting jatuh ke bawah. Tepat seperti kayak naik roller coaster. Anda pernah ya? Itu sudah sampai di puncak dan tiba-tiba kayak jatuhin ke bawah. Dan itu yang dialami oleh Lot. He lost it all. Dia kehilangan segalanya. Harta bendanya habis. Anda masih ingat gak kisah istrinya jadi tiang garam. Terus kemudian anak-anaknya sudah
terkontaminasi dengan budaya Sodom. Sampai akhirnya berbuat dosa dan melahirkan keturunan Moab dan Amon. Ini jadi musuh-musuhnya bangsa Israel. Bagaimana orang yang sudah diangkat sampai begitu rupa, sampai akhirnya jatuh begitu rupa. Itu semua dipengaruhi oleh yang namanya keputusan. Lotnya masih sama, masih ponakan Abraham yang sama. Abraham juga cinta dia, Abraham berdoa buat dia, berjuang buat dia. Tetapi keputusan Lot itu yang menentukan kehidupannya. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, sementara firman ini disampaikan, ayo doa sama Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus terangi jalanku, Roh Kudus mampukan aku mengambil keputusan sesuai dengan tuntunanmu. Dan saya percaya sementara Anda dituntun oleh Roh Kudus mengambil keputusan yang tepat, keputusan Anda diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang akan membuka pintu-pintu dan mendatangkan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya mulai yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Biarlah kita pastikan keputusan kita itu keputusan yang akan membawa kita masuk di dalam dimensi kemuliaan. Kita belajar ya saudaraku ya, 3 keputusan Lot yang membawa dia masuk ke dimensi kemuliaan. Ya, saya mulai yang pertama. Lot mengambil keputusan untuk membuka hatinya sama Tuhan. Nah ini, Lot mengambil keputusan untuk percaya. Tahukah saudara, keputusan untuk percaya itu sangat precious, sangat berharga di mata Tuhan. Padahal pada waktu itu yang sebenarnya didatengin sama Tuhan itu bukan Lot loh. Yang dapat firman Tuhan secara langsung siapa? Abraham. Tuhan yang datang sama Abraham. Tuhan yang ngasih visi sama Abraham. Tuhan yang ngasih remanya sama Abraham. Lot gak dengar sendiri. Lot cuma dengar dari ceritanya Abraham. Dan yang saya yakin Abraham gak cuma cerita sama Lot. Abraham juga cerita sama saudara-saudaranya yang lain. Keluarganya yang lain. Tapi yang beda adalah semua mendengar, yang percaya cuma Lot saja. Yang lainnya ragu, yang lainnya apalagi waktu itu Abraham belum punya kredibilitas. Kalau sekarang kita ngomong Abraham dengar suara Tuhan ngomong kayak gini, ya tentu kita percaya. Kenapa? Dia bapak orang beriman, dia bapak orang percaya. Tapi kan pada waktu itu Abraham masih nobody. Abraham baru memulai perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Tapi Abraham terima lawatan Tuhan. Abraham terima visi. Dapat rema yang dari Tuhan. Dan ketika dia bagikan itu, keluarga yang lainnya ya gitu-gitu aja. Tapi ada satu orang yang respon. Satu orang yang percaya. Saya berdoa hati yang percaya. Hati yang dengar-dengaran firman Tuhan. Hati yang respon dan nangkep sama rema yang dari Tuhan. Ada di dalam hati saudara. Karena hati yang seperti itu. Yang membawa kasih karunia Tuhan. Datang di dalam kehidupan saudara. Dimulai dari apa? Percaya. Saya ajak saudara untuk belajar. Jalan sama Tuhan itu. Belajar percaya. Tuhan ngomong apapun percaya. Kalau Tuhan suruh saudara mengampuni, Anda percaya. Kalau Tuhan suruh saudara untuk baptis air, percaya. Yes. Karena sama-sama saudaraku ya, kayak Abraham ya. Anda coba bayangkan settingnya. Abraham cerita ini, remanya, visinya, sama semuanya. Tapi yang lainnya flat, di hatinya flat. Tapi ada satu yang hatinya kayak nangkep gitu, connect gitu. Hatinya Lot. Saya coba ingin tanya sama saudara, kalau firman Tuhan ngomong sama saudara, dibaptis. Karena firman Tuhan ngomong barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Anda harus ngerti loh, sementara firman Tuhan disampaikan, mungkin sebagian orang dengerin ya sambil lalu. Dengerin flat aja, kayak hatinya ya flat aja. Tapi ada orang-orang yang spesial, yang hatinya itu ketika firman Tuhan disampaikan, ada excitementnya. Ada excitednya,
Ada sukacitanya, ada semangatnya untuk nangkep firman Tuhan. Yes Tuhan, kalau Tuhan yang suruh aku dibaptis, aku akan dibaptis. Kalau Tuhan suruh aku mengampuni, aku akan mengampuni. Ada hati yang percaya. Dan hati yang percaya seperti itu, yang diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kasih karunia yang besar di dalam kehidupan lo. Saya masih ingat saudaraku, sekian tahun yang lalu Tuhan ngasih rema sama saya untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Waktu itu saya ngomong tiap minggu dalam khotbah yang saya bagikan. Saya sampaikan rema dari Tuhan. Bangun Pondok Daud, maka banjir mujizat terjadi. Anda masih ingat nggak? Di sini banyak saksinya ya. Waktu pertama kali saya sampaikan ya biasa aja, tapi saya ulang terus menerus. Karena rema itu nggak bisa sekali. Rema itu harus terus menerus. Sampai banyak yang menangkap dan kita bareng-bareng membangun Pondok Daud di gereja kita. Dan benar-benar banjir mujizat terjadi. Anda pun juga ngalami banyak sekali yang jadi saksinya dari di tempat ini. Semuanya dimulai dari apa? Percaya. Kuncinya percaya itu terlebih dahulu. Kalau orang nggak percaya, mau dikhotbahin apapun, mau rema firman Tuhan, mau visi dari Tuhan seperti apapun, nggak ada yang namanya perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan iman bersama Tuhan dimulai dari faith, dimulai hati yang percaya. Bahkan ketika saudara memulai perjalanan iman di dalam Tuhan, butuh hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda mendengarkan berita Injil, tapi Anda kayak nggak respon, Anda nggak akan memulai beritanya, Anda nggak akan ada di tempat ini. Bukti bahwa Anda ada di tempat ini, Anda percaya. Jadi jaga hati yang percaya. Setiap minggu sementara firman Tuhan dibagikan, disampaikan di tempat ini. Mungkin kiri saudara, kanan saudara cuma sambil lalu. Tapi doa saya untuk saudara semuanya. Ada hati yang siap, ada hati yang mau tangkap rema, ada hati yang respon, ada hati yang percaya. Kalau ada hati yang percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Semuanya dimulai dari percaya. Saya sendiri masih ingat sekitar 10 tahun lebih yang lalu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya untuk pindah ke Jakarta. Waktu itu ada di Jogja. Ya, dan gereja yang kita yang ada di Jogja sudah jadi gereja yang sangat bertumbuh, mungkin yang paling bertumbuh di Jogja pada waktu itu. Tapi Tuhan suruh pindah ke Jakarta, yang mana memulai dari bawah. Tapi sekali lagi saudaraku, walaupun kadang gak masuk akal ya, perintah Tuhan tuh saya belajar sering kali gak masuk akal. Banyak gak masuk akalnya daripada masuk akalnya. Tapi ketika kita mulai percaya, saya belajar percaya. Dan sekarang sudah lebih dari 10 tahun saya flashback ngelihat ke belakang. Saya dibuat terheran-heran sama Tuhan. Karena dalam waktu 10 tahun ini saya melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Dulu saya pikir yang di Jogja sudah luar biasa. Tapi ternyata ketika saya jalan sama Tuhan, Tuhan suruh kemanapun, ke Jakarta atau kemanapun, yang saya lihat akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Karena janji Tuhan from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Saya berdoa akan ada orang-orang di tempat ini 5 tahun dalam hidup saudara ke depan nanti, bahkan 10 tahun akan ditandai sebagai dekade kemuliaan. Ini adalah dekade di mana glory yang dari Tuhan dinyatakan semakin besar dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Saya nubuatkan ya 10 tahun ke depan itu kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu jauh melampaui dari yang semua yang pernah Anda alami dalam tahun-tahun sebelumnya di dalam hidup saudara. Akan ada yang punya kesaksian yang seperti itu. 10 tahun ke depan itu 10 tahun kemuliaan besar dalam hidup saudara. Amin. Semuanya dimulai dari hati yang apa? Percaya. Percaya itu kadang-kadang feelingnya beda. Kayak Abraham ya, sekalipun tidak ada dasar berharap, dirasa-rasain kok kayaknya nggak mungkin. Kita mau nih, namun Abraham berharap. Nah itu percaya tuh. Ya mungkin saudara nggak ngerasa kalau sembuh, feelingnya kayak nggak ada jalan keluar, semuanya serba berat. Tapi hatimu ambil keputusan untuk percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keluargaku, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Jadi
Iman itu adalah sebuah keputusan. Walaupun feelingnya campur aduk di hati. Tapi keputusannya saya percaya. Itu yang pertama. Keputusan yang kedua yang membawa Lot mengalami dimensi kemuliaan adalah Lot meninggalkan negeri asalnya. Nah, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Abram disuruh oleh Tuhan meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri asalnya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Kenapa? Karena sederhana, baik Abram maupun Lot itu lahir di keluarga yang menyembah berhala. Di keluarga yang values-nya, nilai-nilainya kemungkinan besar bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ya itulah budayanya mereka. Itulah latar belakangnya mereka, mindsetnya seperti itu. Ada dosa, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang luar biasa dari Nuh, dia nggak berhenti, hanya percaya. Tetapi dia ambil keputusan, meninggalkan negerinya, menuju ke tempat yang baru, yang Tuhan akan tunjukkan. Buat saya saudaraku, aplikasinya buat kita, ini bicara tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu bukan cuma perasaan. Pertobatan sejati itu bukan cuma kita nangis-nangis, ngerasain zaman Tuhan tapi nggak berbuat apa-apa. Pertobatan sejati itu bicara tentang perubahan hidup. Banyak orang Kristen setiap minggu ke gereja. Pertanyaannya, apakah hidup kita berubah dari hari ke hari? Semakin diubah, semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Hebatnya Lot ini, dia percaya, setelah itu dia melangkah. Dia tinggalkan kehidupan lamanya, masuk dalam kehidupan yang baru, perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya adalah pertobatan. Dia meninggalkan kehidupan lama yang dalam penyembahan berhala dan dia sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Alkitab ngomong begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, ini bicara tentang konteks di satu rumah ada banyak perabot nih. Tapi ternyata ada perabot-perabot yang lebih mulia, ada perabot-perabot yang kurang mulia. Di rumah saudara juga sama kan, harta saudara, milik saudara kan nggak semuanya stratanya sama. Benar nggak? Ada yang Anda anggap lebih berharga, ada yang Anda anggap kurang berharga. Benar nggak? Kayak keset kan nggak mungkin Anda taruh di safe deposit kan? Anda injak-injak iya. Tapi saya percaya perhiasan saudara simpan itu. Saudara jaga dengan hati-hati karena itu bernilai. Berarti itu lebih mulia. Dan firman Tuhan berjanji, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Doa saya jemaat di tempat ini bukan cuma ngalami kemuliaan Tuhan yang biasa. Sama-sama ngalami kemuliaan Tuhan tapi levelnya berbeda. Doa saya Anda gak ngalami level kemuliaan yang kurang. Doa saya setiap orang di tempat ini level kemuliaannya semakin bertambah. Semakin lebih hari demi hari. Lebih dan lebih lagi. Dan itu semua dimulai dari menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Berarti tadinya belum nih. Tapi kayak emas ya, semakin dimurnikan semakin naik nilainya. Benar gak? Emas sampai emas yang murni, emas 24 karat. Semakin bernilai harganya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Ini dari penghukuman di Sodom. Sodom dihakimi dan hancur semuanya. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot. Terus ditambahin label seperti ini. Dicatat dalam Alkitab tentang Lot apa? Orang yang benar. Lihat ini saudaraku. Jadi Tuhan nganggap Lot itu orang yang benar. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini
tinggal di tengah-tengah mereka. Orang-orang Sodom itu. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Kalimat terakhir, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang kalau, Anda perhatikan gak tadi? Alkitab ngomong tentang jiwa yang benar. Jadi Tuhan tuh ngelihat jiwa kita loh. Ada jiwanya ini terjaga kemurniannya. Ada orang-orang yang jaga hati nuraninya tetap masih baik. Terpelihara. Dan seperti Lot, dia tinggal di Sodom tapi dia jaga beneran. Dan Alkitab mencatat jiwanya menderita. Kenapa? Tiap hari ngelihatnya kayak gitu. Kotor banget dunia ini. Buat orang lain sudah biasa, yang kayak gitu biasa, korupsi biasa, selingkuh biasa, dosa itu biasa. Tapi buat Nuh, siapa? Buat Lot, Alkitab mencatat jiwanya menderita. Mungkin ada di tempat ini saudara juga seperti Lot. Anda bekerja di satu lingkungan usaha yang kayak bertentangan sama hati nurani saudara. Gak gampang loh. Kayak Lot kan juga gak punya power mengubah itu. Mengubah Sodom, mengubah orang lain. Mungkin ada di antara saudara sebagai pejabat, Anda ada di dalam lingkungan yang gak mudah. Tapi saya berdoa di lingkungan apapun saudara berada, Anda mengambil keputusan seperti Lot. Walaupun dia tinggal di Sodom, dia ada di tengah-tengah lingkungan yang jahat seperti itu. Tapi hati nuraninya tetap dijaga. Dia tetap menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Karena itu dia selamat. Doa saya, hidup saudara juga selamat. Keluarga saudara selamat. Masa depan saudara selamat. Pekerjaan keuangan saudara selamat. Karena itu ambil keputusan untuk jaga jiwa ini. Hati ini tetap benar, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini keputusan yang kedua yang membuat Lot selamat. Anda juga selamat. Yang ketiga, Lot mengikuti Abraham. Buat saya saudaraku, dari semua keputusan Lot yang lain, yang ketiga ini yang sangat pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan Lot. Sehingga hidupnya mengalami dimensi kemuliaan. Yaitu dia ikut Abraham. Ini keputusan yang paling cerdas, paling pintar yang diambil oleh Lot. Bukan keputusan untuk beli ternak lebih banyak, membangun kemah, ngerekrut pegawai. No. Itu semua bagus. Tapi keputusan yang terpintarnya dari Lot adalah ngikutin Abraham. Buat Lot, saudaraku, Abraham ini bukan cuma pamannya. Tapi Abraham ini orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang punya covenant sama Tuhan. Punya deal sama Tuhan. Buat Lot, Abraham ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Dan karena itu Lot mau ngikuti Abraham. Lot ngikuti Abraham bukan cuma sekedar sebagai ponakannya. Tapi dia ngikuti Abraham dengan hati murid. Yang siap untuk belajar. Lot belajar gimana Abraham mendengar suara Tuhan. Lot belajar gimana Abraham beribadah sama Tuhan. Karena semua orang yang percaya beribadah. Tapi Abraham sampai dibawa di dalam dimensi kemuliaan seperti itu. Pasti ada yang berbeda dari ibadahnya sama Tuhan. Semua orang berdoa. Tapi ada orang-orang yang ketika berdoa sesuatu terjadi. Alkitab mencatat Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika ia berdoa maka hujan turun. Ketika ia berdoa hujan tidak turun. Ia berdoa, semua orang berdoa. Tapi ada yang beda. Karena itu kita perlu belajar. Dan Lot belajar, dia belajar semuanya itu. Dia belajar bagaimana mengelola hartanya. Dia belajar bagaimana untuk menjaga kambing, domba, lembu, sapinya. Sehingga hari demi hari. Sementara Abraham dibawa naik dan Lot nempel. Ini ada hubungan ilahi nih. Dari hubungan ilahi blessing itu mengalir. Anda harus tahu, ketika Anda nempel, ketika ranting nempel sama pokok, ada aliran mengalir. Ketika Lot nempel sama Abraham,
anugerah Tuhan yang ada dalam hidup Abraham mengalir juga dalam kehidupan Lot. Dan karena itu sementara Abraham diangkat naik oleh Tuhan, Lot pun naik bersama dengan Abraham. Lihat ini saudaraku, selama Lot ada dalam berjalan bersama dengan Abraham ini, Anda akan melihat apa yang terjadi dalam hidup Abraham terjadi dalam kehidupan Lot. Abraham diberkati, Lot diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus ngerti sekali the power of mentorship. Kuasa dari pemuritan. Makanya Lot punya Abraham. Majunya cepat. Mentorship itu adalah jalur akselerasi. Untuk saudara mengalami kemajuan. Ya, Lot punya Abraham. Elisa punya Elia. Benar apa tidak? Yosua punya Musa. Timotius punya Paulus. Ini adalah pola ilahi yang ada dalam Alkitab. Ketika ada pemuritan terjadi, maka impartasi berlangsung. Di situ progresnya nggak biasa. Hanya melalui pemuritan itu, Elisa dapat urapan double porsi. Coba lihat hidupnya Elisa tanpa dimuridkan Elia. Mungkin kita gak akan dengar kisahnya. Oke. Coba lihat kehidupannya Timotius tanpa Paulus. Gak akan jadi apa-apa dia. Coba lihat Yosua tanpa Musa. Gak akan pernah ada dengar cerita Yosua jadi pemimpin bahkan bisa mengambil alih tanah perjanjian. Artinya pemuritan ini adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita mengalami akselerasi rohani. Dan doa saya dalam hidup saudara, Anda gak terus di jalur lambat. Banyak orang gak sadar terus di jalur lambat, kenapa? Gak dimuridkan, gak ngerti, hidupnya cuma puter-puter. Do not know what to do, salah pun gak ngerti. Gak ngerti caranya maju, gak ngerti caranya ngegolkan. Saya dibawa Tuhan sampai hari ini saya ada. Saya mau bersaksi sama saudara, salah satunya yang sangat penting adalah pemuritan. Saya dimuridkan oleh Pak Obaja. Ya, saya diajari gimana untuk jadi gembala. Waktu saya jadi gembala saya masih umur 20 tahun. Dan saya gak ngerti apa yang harus dilakukan. Saya nggak ngerti gimana caranya khotbah, saya diajari. Saya nggak ngerti gimana caranya memimpin ibadah, saya diajari. Saya nggak ngerti gimana cara membaptis orang, saya diajarin cara membaptis orang. Cara memimpin doa berkat, satu demi satu saya diajari. Cara membangun tim, cara menyelesaikan masalah, cara membawa dari A ke B, B ke C. Ngegolin sesuatu, saya diajarin. Dan melalui dari pemuritan itu, kemajuannya lebih cepat. Oke. Jadi hari ini doa saya, Anda tidak selamanya di jalur lambat. Doa saya, Tuhan bawa saudara pindah ke jalur tol, jalur percepatan ilahi. Dan mulai tahun ini doa saya ngalami percepatan ilahi. Dan ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi penting ya, dimuridkan. Termasuk salah satunya ibadah kayak gini, ini juga bentuk pemuritan loh. Benar gak? Sementara Anda membuka hati saudara, punya hati sebagai murid, mendengarkan firman Tuhan, dimuridkan seperti ini sesuatu yang akan membawa kita, kalau kita nangkep aja, gak asal ibadah ya, kita benar-benar nangkep, kita mau berubah, saya yakin percepatan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Karena yang dibagikan di gereja kita bukan sekedar teori, no, this is life sharing, kehidupan yang diimpartasikan. Anda nangkep itu, Anda akan mengalami hal yang sama. Sekarang yang terakhir. Kalau tadi kita sudah belajar tentang keputusan Lot yang membawa dia bisa mengalami kemajuan. Yang terakhir saya akan bagikan sama saudara. Keputusan Lot yang membuat semuanya rusak. Ini fatal. Tapi kayaknya biasa aja. Nah itu. Kalau orang gak ngerti, kesalahan fatal pun kita nganggap biasa. Maksudnya gimana? Coba gini. Tadi waktu Lot ngikutin Abraham, dia diangkat, dia maju dan dia berkembang luar biasa banget. Sampai dicatat dalam Alkitab hartanya Abraham sama hartanya Lot. Begitu banyaknya. Sampai negeri aja gak cukup nampung harta mereka. Benar? Terus Alkitab mencatat begini. Terjadilah pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham sama gembala-gembalanya
Lot. Karena tempatnya sudah nggak cukup nih. Berarti rebutan rumput, rebutan air. Untuk domba-domba mereka. Dan ketika rebutan bertengkar, orang-orangnya, stafnya bertengkar. Dan akhirnya terjadi gesekan, terjadi kesalahpahaman, terjadi ketidakenaan. Sampai di satu titik, Abraham ngomong sama Lot, Lot, kita ini keluarga, nggak enak kalau bertengkar. Sudah deh, kita pisah aja. Ya, you pilih. Yang mana? Kalau kamu mau yang kita nggak usah bertengkar. Dan di momen itu, Anda coba bayangin kalau jadi Lot, dengar laporan dari stafnya, dicurangin sama stafnya Abraham, kan kira-kira laporannya gitu. Namanya orang bertengkar kan punya sisinya masing-masing. Kira-kira di posisi kayak gitu, tendensinya Lot gimana ketika dia ngelihat di lembah Yordan subur, indah, potensinya hebat. Kira-kira menurut saudara keputusannya apa? Oke deh, setuju. Persis itu yang dilakukan oleh Lot. Dia pilih ke lembah Yordan. Dia pilih meninggalkan hubungannya sama Abraham. Kenapa? Daripada nanti dicurangin terus. Daripada rugi nih, terbatas nih. Karena bertengkar terus. Kan rebutan terus. Nanti saya jadi kurang jatahnya. Dia berpikir, dia ninggal ini nggak apa-apa. Dia dapat di lembah Yordan yang lebih subur. Yang lebih, ini tempat yang strategis. Di situ nanti bisa berkembang lebih lagi. Dia dapat secara jasmaninya. Tapi dia kehilangan hubungan rohaninya. Dia kehilangan hubungan ilahinya. Padahal dia diberkati. Karena ada hubungan ilahinya dengan Abraham. Kadang orang gak ngerti saudaraku. Demi keuntungan finansial. Kehilangan hubungan yang diberkati Tuhan. Saya berdoa setiap hubungan yang diberkati Tuhan dalam hidup saudara. Itu dijaga dengan baik-baik. Tidak bisa dirusak dan dipisahkan oleh apapun juga. Tidak ada keuntungan finansial apapun yang membuat hubungan keluarga saudara jadi rusak. Tidak ada keuntungan finansial yang membuat hubungan yang diurapi Tuhan ini jadi hancur. Kadang sebagian orang gak paham. Kita pikir it's okay. Kita pikirkan ya yang penting saya dapat jatah saya. Bagian saya. Kadang-kadang orang cuma tertuju perhatiannya sama keuntungan finansial. Itu titik. Tapi tahukah saudara ada yang lebih besar dari keuntungan finansial. Hubungan ilahi itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Anda lihat begitu Lot meninggalkan Abraham. Dia ke lembah Yordan, ke dekat Sodom itu. Awalnya dia tambah cuan. Awalnya bisnisnya tambah maju. Tapi akhirnya dia kehilangan segalanya. Oke? Dalam hidup kita itu harus ngerti ya. Ada hubungan tertentu yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkatnya dalam hidup kita. Anda harus bisa jaga itu. Tahu nggak saudaraku yang dialami Lot sama dengan yang dialami Elisa. Elisa ngikutin Elia. Dia mau urapan double porsi itu. Tapi nggak dapat. Bahkan sampai di titik tertentu Elia ngomong sama Elisa. Sudahlah Elisa, kamu pulang aja, kamu pergi aja. Kalau orang nggak peka, orang kan ngomong, ya ngomong Elia kok, ya sudah aku pulang. Selesai dia. Sampai hari ini kita nggak akan pernah dengar kabar Elisa dapat double porsi. No, dia tahu ini Elia ini diurapi Tuhan. Mau gimana pun dia nempel terus. Sampai Elia terangkat. Begitu Elia terangkat, urapan double porsi itu jadi milik Elisa. Lihat saudaraku, sama. Satu lagi ya contoh ya. Yang mereka alami sama juga yang dialami oleh Ruth. Masih ingat tentang mertuanya Ruth namanya Naomi. Naomi yang tadinya super kaya, terus suaminya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Dia jatuh miskin. Sekarang dia sendiri bersama dengan dua menantunya, Orpa sama Ruth. Sampai di satu titik dia ngomong, sudahlah Orpa, sudahlah Ruth, kalian balik saja. Sudah gak usah ikut aku. Gak ada yang bisa diharapkan dari nenek tua ini. Saya gak mungkin lagi. Dan Orpa
Iya, dia tinggalin Naomi. Saya tanya sama saudara, kalau setting itu terjadi di zaman sekarang, kira-kira orang minter-minterin Ruth atau minter-minterin Orpa? Yang dianggap pinter tuh Orpa, benar. Yang dianggap bodoh itu Ruth. Kenapa? Karena sudah nggak prospek. Ini secara karir nggak ada harapan. Dua menantu ngambil keputusan yang berbeda. Yang satu ngejar yang enak secara jasmani. Tapi setelah itu kisahnya nggak diceritain sama sekali. Sudah nggak ngerti dia di mana. Jadi apa nggak ngerti. Ruth yang dianggap bodoh tapi dia ngerti. Ini hubungan yang bukan kebetulan. Hubungan ilahi dalam hidupnya. Dia jaga hubungan ilahi itu. Dia ngomong sama mertuanya. Aku akan ikut engkau, Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhanku. Dia jalan ngikuti mertuanya itu. Sampai di satu titik Tuhan pertemukan Ruth sama Boaz. Dan sejak saat itu hidup Ruth berubah, diangkat, dipermuliakan. Bahkan jadi nenek moyangnya Daud, bahkan Mesias. Lihat saudaraku, dalam hidup ini Anda akan ada di situasi-situasi yang namanya ujian kesetiaan. Karena ada hubungan tertentu tuh dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan. Jangan dirusak. At any cost. Jangan diputuskan. Apapun yang terjadi. Kadang harus ngempet hati. Emangnya cuma Anda yang mengempet hati. Elisa juga ngempet hati loh. Lot tadi itu ya gembala-gembalanya dia sama gembala-gembalanya Abraham bertengkar. Ngempet hati enggak? Anda bayangin aja terjadi dalam setting keluarga. Yang sepupu ini, sepupu itu nanti ribut gini gitu. Kadang ngempet hati. Tapi di hubungan tertentu yang diberkati oleh Tuhan. Khususnya sama orang-orang seperti Abraham yang diurapi dan diberkati Tuhan kayak gini. Begitu Lot terputus. Dia lost it all. Kehilangan segalanya. Seandainya Lot ngomong sama Abraham. Ketika Abraham ngomong, salah Lot, kamu pergi aja, kamu milih aja, kita pisah aja. Tapi seandainya Lot tidak tergiur dengan lembah Yordan, dengan Sodom itu. Dia ngomong sama Abraham, Abraham paman sorry. Aku salah deh, aku salah. Aku nanti yang akan ngomong sama gembala-gembalaku. Sudah, yang padang rumput ini bukan wilayahku, ini wilayah paman. Gak apa-apa, sudah. Pada waktu itu Lot mengalami kerugian. Secara manusia. Tapi saya yakinkan saudara, selama hubungan ilahi ini ada. Rugi di satu titik, tapi pintu berkatnya tetap akan terbuka. Dan Tuhan akan punya 1001 jalan untuk mendatangkan berkatnya di dalam kehidupan Lot. Kita akan melihat ending yang berbeda sama sekali. Saya ngerasa ya di tempat ini ada orang-orang yang ada di momen yang seperti itu. Doa saya Anda bukan cuma ngejar keuntungan finansial. Tapi doa saya Anda bisa melihat yang rohani di balik itu. Anda bisa mengejar perkenanannya Tuhan. Anda bisa mengejar hubungan ilahi yang diurapi dan diberkati Tuhan dalam hidup saudara. Dan Anda jaga itu dengan sungguh-sungguh. Anda akan lihat kemuliaannya nyata. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bersamamu. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita angkat dua tangan kita, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Lot mengikuti Abraham, itu hubungan diurapi dan diberkati Tuhan. Bukan berarti dalam hubungan itu gak ada masalah. Masalah tetap terjadi. Tapi ketika masalah itu terjadi, respon kita menentukan apakah babak berikutnya yang kita alami membawa kita masuk dalam dimensi kemuliaan yang lebih besar, atau kita malah kehilangan itu. Doa saya kok ngerasa di tempat ini ada suami istri yang lagi ngadepin tantangan seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara, selama Anda jaga kesatuan dalam pernikahan saudara, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti gak ada masalah, masalah akan terjadi. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan Anda jalan sendiri. Tuhan akan menjaga hidup saudara. Tuhan akan menjaga keluarga saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Dan Tuhan akan memberi kemenangan. Karena itu saya ingin ajak saudara untuk bisa memahami jalan Tuhan, cara Tuhan. Jangan terpaku hanya melihat hitung-hitungan finansialnya saja. Hanya karena pekerjaan ini lebih menguntungkan. Tidak selalu Anda harus pindah ke situ. Hanya karena di atas kertas nanti ada influencer yang ngomong, wah ini hitung-hitungannya lebih bagus begini begitu. Tidak selalu harus kita ikuti kayak gitu. Dalam hidup ini ada yang lebih dari matematika. Oke. Dalam hidup ini saudara bisa ngelihat ya. Itu hubungan ilahi Lot sama Abraham selama itu terjaga. Anda akan melihat seperti Abraham seumur hidupnya dijaga oleh Tuhan. Lot juga seumur hidupnya dijaga oleh Tuhan. Seperti Abraham diangkat dan dipermuliakan, Lot juga akan diangkat dan dipermuliakan. Itu akan terjaga selama hubungan ilahi itu terus terpelihara dengan baik. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa beberapa menit ya. Untuk minta anugerah sama Tuhan supaya jangan sampai ambil keputusan yang salah. Supaya Anda bisa ngambil keputusan yang tepat, yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Mari masing-masing fokus sama Tuhan. Masing-masing doa sama Tuhan. Tuhan, luruskan jalan hidupku. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Luruskan Tuhan jalan hidup ini. Bahkan seandainya aku mengambil keputusan yang salah, Tuhan turut campur. Biar tanganmu yang meluruskan jalan hidupku ini. Biar Tuhan yang menolong aku ini di dalam kelemahanku. Kuasamu menjadi sempurna. Tuhan, aku mau belajar taat. Aku minta anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai keputusanku salah. Jangan sampai keputusanku tidak dikenan oleh Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku. Aku bawa di hadapan-Mu. Luruskan jalanku Tuhan. Sucikan hidupku. Karena barang siapa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan dipakai untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Oh, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Jamah supaya langkah hidup kami ini langkah hidup dalam iman yang menyenangkan hati Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu. Amin, amin. Sekarang jemaat saja, jemaat sendiri. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu.
Pimpin kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah. Supaya kami bisa mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu bersama. Mari semuanya yang terakhir bersama-sama ramai-ramai.